Selamat pagi teman-teman kerabat semua. Hari ini tanggal 24 Mei 2024 pada jam 10 pagi saya kembali berbagi pada teman-teman, semoga ada manfaatnya. Jadi dengan terik matahari yang cukup menyengat juga lah sekitar jam 10 pagi, membuat kulit ataupun suhu tubuh kita cepat akan menjadi panas. Nah, sehingga harapan kita dengan berolahraga di bawah terik matahari, biasa anggap saja terik matahari jam 10 udah cukup akan membantu panas tubuh. Nah teman-teman, berdirilah pada posisi seperti apa yang saya peragakan, dengan ujung kaki kanan dan kiri di atas tanah, dan kemudian dengan posisi tegap lurus, artinya dada kita usungkan ke depan. Angkatannya hanya simpel saja, dengan tetap memperhatikan bahwa kedua kaki ujung kanan dan kiri itu adalah di atas tumit. Angkatannya sedikit dengan santai. Yang ditekankan pada olahraga yang saya peragakan ini adalah otot-otot antara persendian paha dengan lutut, dan juga pada tumit, pinggang, pinggul pun itu akan terasa selama dengan pengangkatan sistem sedikit saja. Nah, pada video kali ini dengan konten yang sederhana dan juga di channel YouTube yang sangat sederhana teman-teman, saya hanya ingin berbagi, memberikan motivasi kepada utamanya teman-teman yang merasa udah lanjut usia seperti saya sekarang di hari ini adalah 62 tahun. Ya cukup berusaha lah berolahraga di setiap hari, nah walaupun dengan durasi waktu yang sangat pendek. Nah teman-teman, sekarang saya coba saja untuk membawakan narasi ini sekali pada konten yang saya peragakan atau gerak-gerakan yang saya peragakan, dan selanjutnya juga dengan selingan motivasi teknik berolahraga di usia lanjut. Nah begitulah ya, saya akan coba bawakan. Untuk gerakan sekarang merupakan penekanan terhadap benda yang saya gunakan media sebagai olahraga di usia lanjut dengan jam 10 pagi di bawah terik matahari, dengan menambahkan tenaga baik di tangan kanan dan kiri. Selanjutnya dilakukan penekanan, namun tetap dalam gerakan semua dari awal sampai pun akhir. Kurang lebih durasinya sekitar, saya bikin videonya ini adalah 12 menit ya, tetapi bergerak secara kontinuitas atau berkelanjutan ya kurang lebih sekitar 10 menit begitulah. Dan jenjatnya saya kembali, dan gerakannya apa yang teman-teman perhatikan dari awal sampai di titik ini ya, cukup dengan peragaan itu aja. Nah sekarang dapat saya jelaskan pada gerakan yang hanya pengangkatan seperti sekarang ini antara lutut dengan paha, jaraknya sangat pendek ataupun dekat sekali, dan juga melakukan penekanan. Nah, semua fungsi organ menurut pengalaman saya, otot yang ada pada tangan, lengan, termasuk juga bahu, dada, otot pada paha, termasuk juga tumit, ini akan betul-betul menjadi kolaborasi, menjadi satu kesatuan. Nah gerakan yang saya peragakan ini merupakan gerakan memang saya coba lakukan, artinya berkali-kali lakukan dari usia bujang sampai di usia lanjut. Saya berpikir di usia lanjut gimana caranya agar tetap saja dapat bergerak walaupun dengan durasi waktu yang pendek 5, 10 atau 15 menit. Yang penting otot-otot kita bisa kolaborasikan untuk melakukan aktivitas baik dari otot-otot kaki, tumit, paha, pinggang, pinggul, dada, lengan, serta leher dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ketika kita berbicara usia lanjut dan juga melakukan suatu gerakan olahraga, terkadang tersirat perasaan malas ataupun enggan, dan juga maaf saja terkadang terpikirkan beberapa teman-teman yang kita ajak diskusi, nah buat apa sih berolahraga secara terus menerus di setiap hari ataupun seminggu 3-4 kali umpamanya, walaupun durasi apa yang saya sampaikan tadi dengan waktu yang pendek 5, 10, 15 menit, atau juga kita sudah tua dan juga tidak seperti dulu menjadi atlet dan sebagainya. Nah pandangan-pandangan seperti itu menurut pengalaman saya, jadi pendapat saya tidaklah mesti kita harus memegang atau mempertahankan sudut pandang seperti itu ketika kita berolahraga.
Olahraga yang merupakan menggerakkan otot-otot, mengkolaborasikan, mengelastisitaskan atau melemaskan otot-otot kita. Apakah itu kita seorang olahragawan di saat masih bujang? Nah teman-teman, saya tunjukkan pada paha. Ini cukuplah otot masih juga terasa cukup pegal dengan durasi waktu kurang lebih 4 menit yang kita lakukan tadi. Jadi saya tunjukkan otot-otot pada kaki dan juga pada paha dengan hanya bergerak seperti itu. Jadi manfaat yang selama ini saya rasakan usia 62 tahun juga, terkadang teman-teman dapat perhatikan atau melihat video-video saya menggunakan media samsa untuk melakukan pukulan ataupun tendangan, walaupun dengan tidak gerakan yang terlalu cepat ataupun hebat, serta menggunakan power yang terlalu besar. Ya paling tidaklah di usia 62 tahun ini kita masih sedikit elastis untuk melakukan gerak-gerakan dengan penggunaan kaki, termasuk juga tangan di saat berolahraga dengan media samsa. Nah, dengan variasi menggunakan tempat duduk dari beton ini, teman-teman bisa perhatikan kita dapat bergerak tidak dengan satu poin saja, sekali dengan penekanan tadi. Sekarang saya pindah dengan posisi agar pengambilan gambar lebih tertuju dari arah depan. Nah, kebetulan juga teknik membuat video seperti ini saya belajar secara otodidak aja. Nah, mungkin untuk narasi pada gerak-gerakan ini saya cukup bawakan sekian, namun yang lebih penting lagi ke belakang dari sekian menit ini saya akan coba memberikan narasi untuk memotivasi diri berolahraga dengan membuat video teman-teman, karena memang banyak teman yang berdiskusi ataupun bertanya kepada saya sendiri gimana semangatnya Bapak dapat berolahraga walaupun dengan durasi yang sering Pak katakan 5 menit, 10-15 menit keseharian, walaupun terkadang dibangun pagi, sorenya kita ada acara ataupun siangnya ada acara, paginya berusaha dengan gerak-gerakan simpel. Nah, dengan sambil berolahraga membuat video atau membuat video sambil berolahraga, mungkin yang manalah kata-kata yang harus diutamakan duluan. Apakah kita sengaja berolahraga karena membuat video ataukah membuat video karena berolahraga? Begitulah, ini adalah salah satu cara teman-teman bagi hemat atau pengalaman saya untuk memberikan motivasi terhadap diri kita untuk bersemangat berolahraga. Nah teman-teman bisa belajar membuat video dengan perkembangan teknologi sekarang sudah sangat maju, ataupun bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah tahu hanya sekedar membuat video menambahkan suara, begitulah. Nah kita dapat mendokumentasikan diri kita setiap berolahraga. Nah, apakah pada suatu saat teman-teman ada berkeinginan untuk membuat channel di YouTube ataupun di post di sosial media baik di Instagram, Facebook, TikTok, apalah yang modelnya. Kalaupun belum terlalu percaya atau pede gitu, percaya diri, ya teman-teman bisa mendokumenkan atau menyimpan video-video yang telah buat. Nah, bagi saya membuat video sambil berolahraga atau karena membuat video akhirnya kita berolahraga, gitulah motivasi saya. Nah, itu yang membuat diri saya lebih semangat. Setiap pembuatan video setelah berolahraga kita simpan, yang memang cukup memerlukan ruang yang khusus untuk pembuatan video-video seperti ini. Kan tapi saya dapatkan adalah mengevaluasi diri. Jadi katakanlah contohnya 1 tahun yang lalu saya berolahraga, mungkin saya lihat body ataupun bentuk tubuh mungkin agak gempal. Setelah bertambah setiap tahun, ya tentunya semuanya akan berjalan secara alami, atau otot kita termasuk juga bentuk tubuh itu akan berubah. Namun otot-otot saya akan coba berusaha untuk bertahan dengan cara tetap melatih agar keelastisitasannya antara otot-otot tumit, pinggang, pinggul, bahu, dada, lengan. Karena itulah otot-otot yang kita akan menggunakan beraktivitas baik itu berjalan, mengangkat barang ataupun memindahkan. Nah teman-teman, dengan saya menunjukkan tangan pada muka tadi itu cukup sudah berkeringat kurang lebih waktu yang secara terus menerus berlanjut itu kurang lebih hampir sekitar 8,5 menit, begitulah cukup sudah membuat suhu tubuh kita menjadi panas, ditambah dengan terik matahari jam 10 pagi dan gerak-gerakan tadi. Dan di dalam keadaan istirahat pun saya tetap menggunakan jinjit dan kaki keduanya. Dan kalau kita bergerak 8 menit segini, saya pikir sangat terasa pegal sekali, jadi agak ngilu. Nah hal ini
tanpa saya melakukan lari di lapangan ataupun lari-lari apalah. Yang jelas gerakan dengan sistem apa yang saya peragakan tadi sudah cukuplah bagi saya dengan waktu yang pendek. Apalagi setelah ini saya akan coba tambahkan dengan narik nafas di bawah dada, kemudian selanjutnya melakukan seperti proses penekanan. Jadi otot kita baik di lengan, di dada itu kan cukup menjadi keelastisitasnya antara otot satu dengan otot yang lain itu akan menjadi satu kesatuan. Nah teman-teman, banyak cara. Nah sekarang sudah tutup dulu untuk bergeraknya, kurang lebih 10 menit kurang itulah, sama dengan teriknya matahari sudah bisa berkeringat. Dan teman-teman bisa perhatikan, maaf saja dalam video ini saya menunjukkan lebih dekat pada kamera agar kelihatan keringat dan akan mulai keluar, sudah keluar. Dan biasanya setelah istirahat melakukan gerak tersebut ya sekitar lagi 2 menit, dan otomatis tubuh kita sedang panasnya di dalam, akhirnya keringat akan lebih banyak lagi keluar. Nah, terus selanjutnya juga saya sering melakukan ya barang 2 menit 3 menit gitulah, jadi seperti gerakan yaitu dengan cara menarik nafas juga sebentar saja di dada, selanjutnya dikeluarkan di saat menjulurkan tangan. Jadi kedua tangan tersebut baik di saat penarikan ataupun di saat kita mendekat ataupun menjulurkan ke depan tersebut merupakan kita tahan tenaga di tangan dan juga tentunya pada dada. Nah, teknik berolahraga karena dari apa yang saya sampaikan tadi dari Bujang udah saya idamkan ya, syukurlah sampai di usia 62 tahun ini saya masih dapat melakukan gerakan ini teman-teman. Semoga ada manfaat. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.